wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbatis su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah sekalian, mari memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa menggenggam diri kita, zat yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf adalah salah satu dari arkanuddin, rukun agama kita yang 3, tauhid, fikih, dan tasawuf. Atau di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut iman, Islam, ihsan. Di mana Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Anasirul Quwwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan dalam Islam, bahwa tasawuf ilmun minal ulum al-islamiyah. Ilmu tasawuf adalah salah satu dari ilmu-ilmu keislaman selain daripada ilmu tauhid dan fikih. Wali annaha ruhul Islam wa jauharuh. Dan ilmu tasawuf itu adalah ruhnya Islam sekaligus mutiaranya Islam. Baik jamaah sekalian, apa alasan dibalik itu semua? Sebab yang paling esensi dalam diri kita adalah qalbu kita, bukan jasmani kita. Yang paling esensi dalam diri kita adalah ruh kita, qalbu kita. Di mana jasmani kita berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Apalagi kekayaan kita, apalagi harta kita, diri kita, fisik kita dari tanah kembali kepada tanah. Tapi ruh kita, qalbu kita yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Ruh kita, qalbu kita beda. Asalnya adalah dari tiupan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah menggambarkan bagaimana Allah menciptakan ruh manusia bukan dari tanah, bukan dari benda yang lain. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan, firman Allah, aku tiupkan ke dalam jasad manusia setelah sempurna dalam kandungan ibu dari ruhku.
menunjukkan mulianya roh manusia, kolbu manusia. Inilah yang esensi dalam hidup kita. Fisik untuk menunjang, untuk membantu roh kita, kolbu kita beribadah kepada Allah. Maka kalau manusia sholatnya tidak pakai hati, hanya takbir dan salam menurut ilmu fikih, hatinya tidak hudurul qalbi ma Allah, tidak hadir hatinya bersama Allah, sholat roboh, sholat tanpa ruh. Nah, ilmu tasawuf itu berfungsi, kalau kita melihat definisi ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub, huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalu nafsi mahmuduha wa madhmumuha wa kaifiyatu tadhhiriha. Apa tasawuf itu? Ilmu untuk mengetahui situasi dan kondisi kolbu kita, batin kita, yang paling esensi dalam diri kita. Dengan belajar ilmu tasawuf kita akan mengetahui ahwal, kondisi batiniah kita, kondisi kolbu kita. Ada dua. Bisa terpuji hati kita, di mana hati kita tumbuh sifat-sifat yang terpuji, ikhlas di dalam beribadah, tawakal dalam berusaha, ridho dalam takdir-takdir Allah. Itu sifat-sifat yang terpuji. Atau sebaliknya, kolbu kita mazmum, buruk dalam pandangan agama, penyakit hatinya tumbuh, ujub. Kalau sudah beramal, dalam batinnya merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling berilmu. Itu rusak, kotor hati kita. Takabur dengan sebab ilmu, takabur dengan sebab keturunan, takabur dengan sebab ilmu yang Allah berikan. Berarti kondisi batin kita mazmum, tercela dalam pandangan agama. Dan bagaimana cara membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati yang sangat berbahaya. Jadi kalau dibandingkan dengan wabah sekarang, COVID-19, jauh lebih berbahaya penyakit hati, penyakit ujub, penyakit takabur, ria. Kalau beramal cari orang dulu, kalau ada orang lihat baru beramal. Ria. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, ini semua terekam dalam ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf, wilayah kajiannya adalah hati kita, kolbu kita, yang paling esensi dalam diri kita. Nah, jamaah sekalian, yang paling esensi dalam diri kita adalah roh kita. Maka oleh sebab itu kita wajib mempelajari ilmu tasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf supaya kondisi batin kita tidak kotor, supaya kondisi hati kita tidak rusak. Lebih berbahaya daripada COVID-19. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir ditulis oleh beliau sebelum wafat, namanya Minhajul Abidin. Dalam proses beribadah kepada Allah itu ada 7 akobah, ada 7 pendakian yang harus dicapai. Nah, di antaranya adalah
Aqabatul qawadih. Kita harus melampaui tanjakan bukit yang disebut dengan al-qawadih. Al-qawadih itu perusak ibadah. Ibadah kita ada yang merusaknya. Ada dua, ujub dan riya. Ujub setelah beramal, riya ketika beramal atau akan beramal. Maka wajib kita untuk mengatasi al-qawadih ini, perusak ibadah ini. Maka penyakit hati, ujub dan takabur jauh lebih berbahaya daripada COVID-19. Sebab akan meluluh lantahkan ibadah kita. Ibadah kita menjadi hilang. Ibadah kita menjadi hancur. Ibadah kita menjadi rusak. Karena dua penyakit. Ujub itu bangga diri. Saya paling hebat ini di kampung ini. Gak ada orang yang tahajudnya lebih hebat daripada saya. Itu ujub. Di balik ibadah menimbulkan ujub. Riya ingin dilihat oleh manusia, bukan karena Allah. Belajar, mengaji, sholat berjamaah, seluruh rangkaian ibadah, riya, tidak ikhlas, maka ibadahnya rusak. Nah, betapa pentingnya ilmu tasawuf. Jadi yang pertama adalah dengan ilmu tasawuf kita akan mengetahui ahwalun nafsi, situasi kondisi batin kita, kondisi kolbu kita. Dan kolbu inilah yang paling esensi di dalam diri kita, karena kolbu kita, ruh kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, bahwa ilmu tasawuf adalah sebagai ruh Islam, ruh di dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya, jamaah sekalian, bahwa dengan ilmu tasawuf kita belajar untuk menggerakkan hati kita supaya selalu mengakses Allah. Sebab di dalam Al-Quran perintah zikir itu ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kalian wahai orang yang beriman ketika berdiri. Jadi ketika berdiri zikir kepada Allah, ketika duduk zikir kepada Allah, ketika berbaring akan tidur zikir kepada Allah. Jadi perintah zikir itu ala kulli hal, dalam setiap waktu dan kesempatan. Ini perintah dalam Al-Quran. Bahkan selesai menunaikan sholat diperintahkan zikir. Fa idza qadaytumus sholat fadzkurullaha. Apabila kalian baru saja menunaikan sholat, zikirlah kepada Allah. Jadi dengan zikir kepada Allah kita mengakses Allah. Coba ini jamaah sekalian, handphone kita ada di genggaman kita. Orang sibuk siang, malam, pagi, sore mengakses, berkomunikasi, berkoneksi dengan sesama manusia, apapun kepentingannya, keluarga, bisnis, komunitas, sibuk, tapi hatinya tidak mau mengakses Allah dengan zikir kepada Allah. Hatinya tidak mau menghubungkan batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah perintahkan zikir kepada Allah, mengakses Allah ala kulli hal, pada setiap waktu dan kesempatan.
ilmu tasawuf hadir, bagaimana supaya hati kita hidup? Bagaimana hati kita supaya selalu mengakses Allah? Kalau hati kita sudah mampu mengakses Allah, bahkan sholat pun itu baru media. Sholat itu baru media. Aqimis sholat li dzikri. Tegakkan sholat. Apa tujuannya? Li dzikri, supaya ingat kepadaku. Sholat adalah media yang khusus. Ada syarat, ada rukunnya. Syaratnya harus toharo, suci. Menghadap kiblat, menutup aurat. Kemudian rukunnya dari takbiratul ihram sampai salam. Media yang khusus, di mana tujuannya adalah lidzikri, supaya hati tersambung kepada Allah. Jadi dari takbir sampai salam kita berupaya menghusyukkan hati kita, memfokuskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir kepada Allah, kita mengakses, mengkomunikasikan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya bagi orang yang beriman. Nabi mi'raj, berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Maka orang yang beriman pun lewat sholat. Sholat adalah media mi'rajul mu'min, mi'rajnya. Maka dalam sholat, kolbu kita husyukkan kepada Allah, supaya hati kita muwajahah, supaya hati kita tawajuh menghadap kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu Allah. Yang kedua, ya. Jadi yang pertama adalah mengetahui situasi kondisi hati kita, baik situasi kondisi hati kita terpuji, keikhlasan, ridho, syukur, mahabbah, cinta kepada Allah, ataupun dalam kondisi kotor, penuh dengan penyakit hati, dan bagaimana cara membersihkan penyakit-penyakit hati tersebut. Yang kedua, dengan ilmu tasawuf kita dilatih. Makanya dalam ilmu tasawuf itu ada istilah riyadhah. Jadi kalau sudah sholat, kita tilawatul azkar, membaca zikir, dari baca Quran, baca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, berdoa kepada Allah. Tilawatul aurat, membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah sholat jangan Allahumma lantas jalan. Jangan Allahumma lantas jalan aja, tapi Allahumma antas salam. Baca dulu. Tilawatul aurat, kita membaca wirid-wirid tadi. Dengan membaca wirid-wirid tersebut, itu semua adalah nutrisi rohani. Nah, riyadhah adalah membaca wirid-wirid, membaca Al-Quran, membaca tasbih, takbir, tahlil, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya riyadhah. Riyadhah itu kalau bahasa Indonesianya mengolah, berolahraga. Raga diolah, olahraga. Kalau riyadhah, olah ruhani. Kalau olahraga, banyak medianya enggak? Banyak sekali. Banyak bentuknya olahraga. Ada sepak bola, ada tenis. Kalau di tempat fitness, wah banyak sekali alat-alat untuk mengolah jasmani kita. Rohani kita perlu diolah, wajib diolah. Bahasa ilmu tasawuf istilahnya riyadhah ruhiyah, mengolah ruhani, mengolah hati. Hati jangan dicampakkan, tapi diolah.
Kenapa? Karena hati kita, roh kita berasal dari tiupan Allah. Di mana semua roh manusia sebelum lahir ke dunia semuanya pernah bersaksi kepada Allah, menyaksi kepada Allah. Alastu birabbikum, dalam surah Al-A'raf, alastu birabbikum, ini pertanyaan Allah kepada semua roh manusia sebelum lahir ke dunia. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka semua roh, termasuk roh kita di dalamnya, menjawab, qalu bala syahidna, benar kami bersaksi. Jadi semua roh manusia tanpa terkecuali pernah bersaksi kepada Allah, menyaksi bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta kami, pemelihara kami, pemilik kami. Tapi ketika roh itu masuk ke dalam jasad, lahir ke dunia, maka banyak rohnya, kolbunya yang tercampakkan. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang melatih, tidak ada yang menjaganya, sehingga roh manusia tidak musyahadah lagi, tidak bersaksi lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib membaca 2 kalimat syahadat dalam rangka untuk mengingatkan kembali syahadat kita di masa di alam ruh. Ini Bapak Ibu sekalian, ingatnya waktu di alam ruh kita bersaksi kepada Allah? Gak ada yang ingat. Jangankan di alam ruh, ketika lahir ke dunia pun, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita lahir ke dunia, tidak ada yang ingat. Apalagi ke belakang di alam arwah. Maka agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan perjanjian ruh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ruh kita pernah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Diulang-ulang dalam azan, dalam iqamah, tasyahud salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditajdid, diperbaharui lewat panggilan azan, iqamah, tasyahud, diulang-ulang supaya kita komitmen dengan syahadat kita, musyahadah kita, penyaksian kita, qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka qalbu kita harus senantiasa mendapatkan riyadhah namanya. Riyadhah itu mengolah ruhani. Jangan hanya jasad kita, fisik kita yang diolah dengan olahraga, tapi kita harus mengolah ruhani kita lewat sholat, lewat tilawatul azkar, lewat saum, sedekah. Itu adalah untuk melatih ruhani kita, supaya ruhani kita, qalbu kita selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum, zikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, aku akan zikir kepada kalian, aku akan memperhatikan kalian, aku akan mengingat kalian, aku akan menjaga kalian, aku akan memperhatikan dan memelihara kalian. Karena kita yang terlebih dahulu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yang harus melangkah, baru Allah akan menjawab. Kita yang al-faqiru ilallah, yang butuh kepada Allah, seperti lewat zikir, maka baru Allah akan zikir kepada kita. Jadi terkoneksi, ya, mengakses Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu zikir kepada Allah. Maka zikir itu
Ada zikir jahar, dijaharkan dengan suara keras, di mana Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari, anna raf'as saut bi dzikri hina yansarifun nas kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Nabi dengan para sahabat selesai sholat fardu terdengar gemuruh zikir oleh tetangga masjid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sampai terdengar. Nah, tujuannya adalah untuk melatih qalbu, melatih hati kita ya, supaya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini fungsi dari ilmu tasawuf. Bagaimana supaya hati kita selalu zikir kepada Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya orang yang beriman hatinya tunduk khusyuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah, Bapak Ibu sekalian, mau dengar kisah? Ada seorang ulama besar, tapi backgroundnya itu, latar belakangnya adalah penjahat, rajanya maksiat ya. Rajanya apa? Maksiat. Dimana seseorang tersebut latar belakangnya setiap malam mabuk ya, berbuat kejahatan bahkan kemungkaran. Satu malam ya, namanya Ibrahim bin Adham. Satu waktu beliau menyusuri lorong, kemudian terdengarlah sayup-sayup bacaan Al-Quran. Setelah terdengar dengan jelas, ayat yang dibacakan adalah alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa artinya? Artinya Allah mengingatkan, apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman hatinya khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya tunduk kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu hati Ibrahim bin Adham ini mendadak dibukakan hatinya oleh Allah. Kemudian dia menangis dengan sejadi-jadinya. Dan itulah titik balik dari seorang Ibrahim bin Adham. Kompasnya beralih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ beliau meninggalkan semua kemaksiatannya, meninggalkan semua kemungkarannya. Kemudian dia belajar ilmu dari seorang guru, dari seorang ulama, seorang mursyid, terus sampai pada akhirnya beliau menjadi seorang sufi, seorang ulama yang membidangi ilmu tasawuf. Hatinya yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat ucapan dan tindakannya berubah. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahia al-qalbu. Ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya dalam rongga manusia ada segenggam darah, ada segempal darah. Apabila segempal darah itu baik, maka akan mewarnai seluruh panca inderanya. Dan sebaliknya apabila segumpal darah itu kotor dan jahat, menjadi kotor dan jahat seluruh panca inderanya. Ala, ketahuilah, wahia, segumpal darah itu al-qalbu, hati manusia. Jadi ucapan dan tindakan manusia mengalir dari hatinya. Ya, ibarat ini gelas. Ini Bapak Ibu sekalian, yang ada dalam gelas ini apa ini? Apa ini?
Air apa? Kopi, apa air sirup, air susu, air putih? Air apa? Nah, coba dicoba ya. Bismillah. Air putih. Ya, kalau yang mencicipinya namanya hakul yakin. Ya, karena sudah merasakan bahwa benar-benar ini air putih. Kalau air putih ini ditumpahkan, maka yang keluar adalah air putih, nggak mungkin jadi air kopi. Gambaran segelas air ini adalah gambaran hati dan isinya. Gambaran hati dan isinya. Sehingga gambaran dari hati dan isinya akan keluar lewat matanya, telinganya, ucapannya, tangan dan kakinya. Maka manusia ditentukan nasibnya oleh hatinya. Ucapan dan tindakannya itu adalah gambaran dan cerminan dari lubuk hatinya. Maka tadi yang paling esensi dalam diri kita adalah hati kita. Karena tangan kita tergantung hati kita, kaki kita melangkah kemana tergantung hati kita. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah gerakan hati kita, kaki kita melangkah ke masjid ini. Alhamdulillah. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Kalau hatinya tertutup, tidak akan mampu melangkah kaki ini. Mata kita tidak akan bisa. Maka dalam Al-Quran hati itu dibagi dua. Pertama adalah hati yang qasi, hati yang keras. Ada hati yang lahiyah, lahiyatan qulubuhum. Ada hati yang lalai, keras. Itu semua adalah analog, gambaran-gambaran. Keras, lalai, mati hati. Yang kedua ada gambaran hati yang qalbun salim. Hatinya selamat dari kotoran-kotoran hati. Orang capek di mana hatinya penuh dengan kebusukan, kedengkian, kebencian, takabur, ujub, riya, hubbud dunya. Dia akan disibukkan hatinya dengan urusan dunia, kotor. Ya, media sosial kita diwarnai dengan kotoran-kotoran ujaran karena semua keluar dan mengalir dari hatinya. Karena hatinya tidak dilatih, hatinya tidak ditempa dengan ilmu tasawuf. Membuat kotor media sosial. Di masyarakat, tetangga dengan tetangga, bahkan ada masjid dengan masjid, madrasah dengan madrasah, pesantren dengan pesantren. Kenapa tidak akur? Kenapa tidak saling menguatkan? Hatinya kotor. Lahiriahnya menghidupkan masjid, tapi kalau hatinya kotor, riya yang ada, ujub yang ada, takabur yang ada, bukan kedamaian yang dirasakan. Porak-poranda kehidupan ini karena hati yang tidak tertata. Nah, yang kedua qalbun yang sebaliknya positif, disebut gambarannya qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Kita keluarkan penyakit-penyakit hati itu. Sebab kita sendiri yang rugi, orang lain rugi, kita yang capek. Kemudian ada disebut qalbun munib, hati yang sudah rindu kepada Allah. Hatinya rindu kepada Allah, rindu kepada hari akhirat. Terasa benar bahwa dunia ini adalah fana, rusak. Dunia ini hanya sementara. Dunia yang sementara ini adalah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Ketika hati kita lalai dari Allah, lalai tentang hari akhirat, ibadah kita tidak akan bangkit. Qalbun munib, hati yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian, pentingnya kita belajar ilmu tasawuf, memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan
kita semua bisa belajar dengan istiqomah, kemudian kita amalkan supaya hati kita mutmainnah sebelum ruh kita dipanggil oleh Allah, sebelum ruh kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhir surah Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang. Ini adalah oleh para ulama gambaran akhir kehidupan orang-orang yang baik. Dipanggil, wahai jiwa yang tenang. Hatinya sudah tenang, kolbunya yang tenang, kolbunya mutmainnah, tenang bersama Allah. Kalau hati kita dikuasai oleh urusan dunia, ambisi duniawi, membuat keras hati kita, membuat gelisah hati kita, gundah gulana hati kita, tidak ada ketenangan. Bahkan saat sholat pun masih hati kita sibuk dengan urusan duniawi karena ambisi duniawi atau hubbu dunia. Tidak ada ketenangan. Bagaimana saat sakaratul maut nanti? Maka gambaran akhir surah Al-Fajr, orang yang baik, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, karena engkau ridho dan engkau diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini ending dari kehidupan orang-orang yang istiqomah ibadah, menjaga hatinya, menjaga panca inderanya. Justru kematian adalah momentum terindah, bukan yang mengerikan, bukan yang mengejutkan, yang mengagetkan, tapi justru kematiannya adalah kematian yang indah. Ruh ketika keluar itu laksana mencabut rambut dari tepung. Betapa mudahnya, karena ruhnya sudah dilatih selalu zikir kepada Allah. Tumbuhlah dalam hatinya disebut maqam mahabbah, cinta kepada. Kalau sudah urusan cinta, mengalahkan segala-galanya, ya, pikiran dan hati kita dikuasai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat-saat kematiannya adalah momentum terindah. Mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Baik, mungkin ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya di jamaah saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang hati yang ingat Allah, apakah sama dengan akal yang ingat Allah? Saya rasakan sebetulnya kalau namanya ingat, yang dirasakan di sini. Sementara gimana rasanya ingat Allah itu rasanya di sini. Dari situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini banyak versi. Ada orang-orang barat itu nggak percaya dengan hati, taunya akal. Versi Islam, khususnya dalam kajian tasawuf, manusia itu diberi 5 unsur. Pertama adalah jasmani, yang dari tanah ini. Yang kedua adalah ruh. Ruh inilah yang esensinya apa nggak tahu. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Nabi tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Nggak tahu asal bentuknya seperti apa, dari apa mahiyahnya. Nah, yang ketiga adalah al-aqlu, akal. Akalnya untuk berpikir. Jadi akal Allah ciptakan yatafakkarun, untuk berpikir. Yang keempat nafsu. Nafsu biologis, makan, minum, tidur, berpakaian, cinta kepada kesenangan duniawi, itu adanya syahwat atau nafsu. Yang terakhir qalbun. Nah, qalbun itu kalau dipelihara, dijaga dengan ilmu tasawuf, menjadi tempat turunnya cahaya Allah. Makanya gini, orang barat nggak sedikit ketika baca Quran, kok kenapa? Al-Quran berbicara ilmiah. Misalnya
Di bawah lautan ada air 2 yang mengalir. Diketahui 14 abad yang lalu. Tentang astronomi dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan penciptaan langit dan tata surya, semua jagat raya dikisahkan dalam Al-Quran. Kalau ciptaan Nabi Muhammad SAW nggak mungkin. Dan itu 15 abad yang lalu. Akalnya membenarkan. Tapi kenapa nggak dapat hidayah? Iman itu di hati. Ranah terdalam. Yang nggak bisa deteksi oleh teknologi manapun. Kolbu kita. Nah, kolbu ini sangat dalam sekali. Sehingga kalau diurus, diasah, gimana cahaya Allah masuknya ke dalam hati. Iman itu di hati, bukan di akal. Makanya orang banyak membenarkan Islam, tapi hatinya nggak dapat hidayah. Bukankah Abu Jahal juga membenarkan? Ketika Nabi SAW menyampaikan ayat yang indah, ngintip-ngintip. Tapi kenapa tidak dapat hidayah? Hatinya mati, hatinya tertutup. Yang menutup dirinya sendiri dengan penyakit-penyakit hatinya. Egois, merasa Nabi Muhammad adalah sebagai saudara. Nah, jadi bukan di pikiran. Pikiran itu bertapa untuk memikir. Banyak yang kita pikirkan, banyak orang barat membenarkan Islam hanya dari pikirannya. Tapi nggak dapat hidayah. Karena hidayah itu, cahaya Allah itu hidayah, masuknya hanya ke dalam hati. Hati inilah yang dalam. Hati inilah yang kalau diolah, kekuatannya luar biasa. Ya, kalau ada istilah orang tuh feeling. Ya, nggak pakai rasio lagi, feeling ternyata benar. Nah, lebih daripada itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an kedatangan seorang tamu. Seorang tamu tersebut kemudian ketika datang, maka Utsman bin Affan menangis. Kemudian kenapa menangis? Kata si tamu itu. Utsman menjawab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, aku melihat di matamu ada bekas zina mata. Kaget luar biasa si tamu itu. Ternyata sebelum berjumpa dengan Utsman bin Affan, dia ketemu seorang wanita yang membuka auratnya. Sampai pada akhirnya tergambar-gambar wanita itu di dalam benaknya dan hatinya. Maka itu namanya zina apa? Zina mata. Utsman bin Affan diberi. Lalu si orang itu bertanya, wahai Utsman bin Affan, bukankah wahyu itu sudah selesai? Nabinya sudah meninggal. Maka Utsman mengeluarkan satu hadis. Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya orang yang beriman, karena orang yang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Hatinya ketika disinari cahaya Allah, maka akan menyinari sesuatu yang terhalang secara fisik, maka akan terjangkau oleh ainul basiroh, namanya mata hati. Nah, mata hati ini yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang khutbah, Allah perlihatkan mata hatinya, pasukan kaum muslimin akan terkecoh oleh pasukan musuh. Jaraknya ratusan kilometer. Mata ini mah ketutup sama dinding ini aja udah selesai, nggak bisa melihat. Tapi mata hati ratusan kilometer terlihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar bin Khattab memanggil-manggil, As-Sariyah al-Jabal, al-Jabal, wahai bala tentara, awas ada musuh di balik gunung. Itu sampai hati para sahabat mendengarnya dengan jarak ratusan kilometer. Ada suara Umar. Umar mengingatkan, musuh bukan kabur, musuh bukan kalah, tetapi strategi akan menghantam dari belakang. Ternyata musuh benar-benar menyiapkan diri mereka untuk menyerang kaum muslimin. Mata hati yang terasah, maka membuat inilah sebetulnya kekuatan di dalam Islam. Nah, hati inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi teman tentang tasawuf sangat menarik dan saya juga alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Ingin saya tanyakan terkait dengan tasawuf yang saya sampaikan pagi ini, terkait sangat berkaitan erat dengan tentang thariqah yang mungkin cukup banyak dari Indonesia. Pertanyaan saya pada saudara, apakah seorang muslim dalam menempuh jalan spiritual dalam rangka menghadap Allah dengan selamat, apakah menjadi suatu kewajiban ketika dia mengambil satu thariqah tertentu, atau itu hanya sebuah pilihan dari seorang muslim untuk mengambil satu thariqah? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thariqah, ya. Thariqah itu kita lihat definisinya dari Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Apa itu thariqah? Hiya asirah al-mukhtasah bisalikina ila Allah Ta'ala min qat'il manajil wa taraqi fil maqamat. Thariqah adalah perjalanan spiritual bagi orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dengan cara selalu menundukkan hawa nafsunya. Dan wa taraqi fil maqamat, menegakkan makom-makom dalam hatinya. Makom sobar, tawakal, ridho, ikhlas, juhud, mahabbah. Ini luar biasa. Keindahan, membersihkan dan mengindahkan hati kita. Nah, thariqah itu banyak namanya, dinisbatkan kepada muassis atau pendirinya, kepada ulama-ulama yang mendirikan thariqah itu. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Idrisiyah, ada Sanusiyah, dan yang lain-lain. Itu adalah pilihan bagi umat. Maka Syekh Abdul Rahman ya dalam kitabnya mengatakan kahabbadat thariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah, memuji bahwa betapa indahnya thariqah ahli sufi yang menghantarkan umat untuk mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, thariqah itu adalah gambaran dulu Nabi dengan para sahabat. Dalam kitab Sairus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi, asy-syaikhu fi qaumihi kan nabi fi ummati. Mursyid dengan muridnya. Dalam bingkai thariqah ada mursyid, ada murid. Seperti dulu Nabi dengan para sahabatnya. Jadi ada yang membimbingnya, ada yang mengajarkannya, baik fikihnya, tasawufnya, termasuk tauhidnya. Jadi betapa indahnya habbadat thariqatus sufiyah, orang yang memasuki Islam dengan manhaj thariqah sufiyah. Maka pilih, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Idrisiyah, ada Sanusiyah, ada Tijaniyah, dan yang lain-lainnya. Itulah thariqah pilihan bagi umat Islam. Jadi supaya kita mengamalkan itu tahta tarbiyatil mursyid, di bawah bimbingan seorang mursyid, murabbi ruh, pembimbing rohani. Sebab hati ini perlu ada yang menghidupkan, rohani ini perlu ada yang membimbingnya. Perjalanan menuju kepada Allah harus ada yang memotivasinya, membangkitkannya. Di saat lemah ada yang mengingatkannya. Itulah yang disebut dengan mursyid, sebagai pembimbing di dalam sebuah thariqah mu'tabarah. Thariqah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati kita akan terbuka, dibukakan oleh untuk mencapai hakikat. Sebab tarekat itu akan menyingkap hakikat. Kalau tanpa tarekat hanya syariat saja, zohir saja yang dirasakan. Sholat hanya zohirnya, zikir wirid pun hanya zohirnya, tapi tidak menangkap apa hakikat di balik syariat itu. Ada syariat, ada hakikat. Syariat akan terungkap apabila kita bertarekat. Terungkaplah hakikat sholat, hakikat saum, semuanya mengandung hakikat di balik syariat Islam. Di balik syariat Islam ada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dijadikan sebagai kekasihnya. Kalau Allah sudah dijadikan kekasihnya, maka segalanya menjadi kecil. Itulah menjadi mudah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada.
Waalaikumsalam. Ada hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada ini kata bahasa. Ya. Sebenarnya hati, pengertian hati, bagaimana hatinya gitu. Ya. Sebenarnya posisi hati di dalam adalah ilmu kesehatan. Hati itu hebat, letaknya posisi di sini. Kemudian ada yang mengatakan heart jantung. Nah, bagaimana gerak jantungnya? Sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa kolbu atau itu secara kesehatan di hormon hipotalamus. Nah, sekarang penggerakan hipotalamus itu, kalau kita mau bergerak atau berniat, apa letaknya di sana? Nah, kembali lagi kepada hadis Rasulullah, segumpal darah. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, posisinya di mana sih sebenarnya kolbu? Ya. Yang akan menggerakkan hati kita, seperti tadi contoh dari Ustaz, seorang penjahat, melalui kupingnya, pendengarannya dari Al-Quran itu akhirnya kolbunya tergerak. Nah, ini secara awam posisi itu di mana sih sebenarnya kolbu? Ya. Banyak pertanyaan juga, sebenarnya pertanyaan orang awam. Hati yaitu hati, jantung itu juga menggerakkan kehidupan kita, dan juga ada hormon lagi namanya hipotalamus, yaitu juga sebagai penggerak hati semua organ-organ kita, yaitu dari hipotalamus. Itu aja yang saya mau. Ini kebetulan tasawuf ini yang dalam kita memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian, di mana sih letaknya hati itu? Apakah di jantung? Jadi antara jasmani ya, dengan semua panca inderanya, organ-organ tubuh kita, dengan ruh kita, kolbu kita, ini memang terjadi perselisihan pendapat. Ya, Imam Al-Ghazali membedakan ruh dengan kolbu seperti 5 unsur manusia tadi. Ya, termasuk nafsu itu di mana? Nabi menyebutkannya ma baina janbain, di antara 2 lambung, nafsu di situ. Nah, kolbu itu ya, karena kolbu itu adalah latifah robbaniyah. Kenapa perselisihan? Karena memang patut diperselisihkan. Karena kolbu itu adalah sesuatu yang lembut sekali. Lembut sekali, latifah robbaniyah. Sehingga kolbu itu ketika hadis itu menurut kesehatan, oh jantung. Tapi kan persoalannya itu luas. Hadis itu lebih tertuju kepada kolbu yang makna batin, bukan kepada anggota tubuh atau organ tubuh kita seperti jantung. Memang jantung itu untuk memompa darah ke semua peredaran darah kita. Sebab ada yang jantungnya sehat, ya tapi kalau ginjalnya nggak sehat. Jadi kalau hadis tersebut ditujukan kepada jantung misalnya, jantung organ tubuh kita, kalau sehat, sehat semua panca indera kita. Ada jantungnya sehat, kalau ginjalnya kotor, ginjalnya rusak. Maka hadis itu sebetulnya lebih fokus kepada kolbu yang dimaksudkan, yang benar-benar bukan daripada anggota tubuh kita. Latifah robbaniyah. Latifah robbaniyah yang Allah tiupkan ruh itu. Makanya antara ruh dengan kolbu itu satu kesatuan, tapi fungsinya yang berbeda. Nah, maka kolbu itu dalam pandangan tasawuf adalah latifatun robbaniyah, sesuatu yang bukan fisik tetapi sesuatu yang lembut dan serba ketuhanan. Makanya ketika awal penciptanya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Maksud ruh itu bukan ruh Allah dibagi-bagi, tapi ruhku maksud itu adalah ruh yang memang Allah tiupkan. Sehingga ketika bertanya di masa Nabi, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan. Begitu juga kolbu. Jadi kolbu yang di mana posisinya kolbu itu? Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Ada kolbu tadi
adalah di jantung. Tapi yang jelas bahwa ruh, kolbu itu ketika Allah masih genggam, kemudian Allah jaga di dalam fisik kita, itulah kehidupan. Dalam surah Az-Zumarat disebutkan bahwa Allah lah yang menggenggam manusia ketika tidur, ketika ajalnya masih ada, kemudian Allah masukkan lagi ke dalam fisiknya. Tapi ketika ajalnya sudah tiba, maka Allah lah yang menggenggam ruh itu. Nah, inilah gambaran bahwa memang posisi ruh ini menjadi khilafiyah, menjadi perbedaan para ulama, juga kaitan dengan kedokteran mengenai kolbu yang sesungguhnya. Nah, kolbu yang sesungguhnya di sini adalah dalam pandangan Islam kolbu yang bukan hissi tapi maknawi, latifah, bukan fisik tapi berbentuk latifah rubaniyah, arti sesuatu yang lembut, roh yang lembut sekali, yang dimana asal kejadian yang Allah yang meniupkan ke dalam jasad kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya sering dengar di satu radio bahwa ilmu tasawuf sufi itu adalah sesat. Sehingga dia mengajarkan selalu cara kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Menurut Al-Quran seperti apa? Itu yang mendasari mereka. Yang kedua, apakah tarikat ini ada di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah inna rasilatin ana wa namitana. Apa bedanya tarikat dan ini kan harus saya Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertanyaannya. Ini jamaah sekalian, ya, ada sekelompok orang yang belajarnya itu bukan dari ulama muslimin. Jadi kita perhatikan, ada ulama muslimin, ulama yang diakui oleh muslimin. Dari mulai ulamanya para sahabat, ulamanya tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin sampai hari sekarang. Itu namanya ulama muslimin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu semua sepakat bahwa tasawuf itu bagian dari ilmu keislaman selain daripada ilmu tauhid dan fikih. Cuma di masa Nabi tidak disebut tasawuf, tidak disebut ilmu tauhid, tidak disebut ilmu fikih. Namanya iman, Islam, ihsan. Nah, kalau ada sekelompok orang yang mengatakan tasawuf itu di luar Islam lah, segala macam lah, itu dari yang disebut, kalau disebut alim, orang alimnya to'ifah, kelompok namanya. Kami menulis satu kitab namanya Risalah Muhimmah fi wujubi suluki thariqah mu'tabar. Ratusan para ulama dari mulai masanya tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, mutaqaddimin, mutaakhirin, sampai ulama-ul muslimin hari ini membenarkan ilmu tasawuf. Syekh Ibnu Taimiyah satu jilid dari kitab Majmu'atul Fatawanya khusus membahas tentang ilmu tasawuf dan suluk. Jadi kalau ada segelintir, sekelompok orang yang tasawuf ini terlarang, tasawuf ini mengadopsi dari Hindu, Buddha, Kristen dan yang lain, ini salah kaprah sekali. Itu mengambil bukan dari ulama muslimin, tapi disebut ulama, alim, tapi to'ifah, kelompok. Satu, kita lihat contoh Imam Nawawi Ad-Dimishqi, itu a'immatul ulama muslimin, salah satu dari pimpinan ulama kaum muslimin di ahli sunnah wal jamaah di dunia. Mengarang satu kitab namanya adalah Al-Maqasid An-Nawawiyah. Beliau menyebutkan ada 3 rukun agama. Beliau bahas tentang tauhid yang pertama, kedua bahas tentang fikih Syafi'i karena beliau bermadzhab Syafi'i, ketiga membahas tasawuf. Ini ulama muslimin, a'immah
pimpinan-pimpinan ulama kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari ulama yang taifah, yang kelompok. Jadi ini yang pertama. Jadi nggak apa-apa, mendengar saja. Tapi kita punya keyakinan ini ulama, ratusan dari ulamanya zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin, sampai ulama modern sekarang, ulama hari ini, tentang ilmu tasawuf itu. Betapa pentingnya dan bagian dari ilmu keislaman. Jadi kalau merujuk itu, rujuklah a'immatul ulama'il muslimin. Kalau pingin tentang tasawuf, maka pelajari dari kitab-kitabnya a'immah, para pemimpin ulama muslimin, bukan ulama taifah, bukan ulama kelompok tertentu. Satu itu. Yang kedua, thariqah. Dalam Al-Quran itu banyak istilah. Ada sabil, namanya subul. Ada thariqah. Thariqah surat Jin. Wa allawis taqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka yang beriman istiqomah menjalankan thariqahnya, kami akan berikan mereka rizki yang berlimpah, ma'an ghadaqa. Jadi wa allawis taqamu ala thariqah, seandainya mereka istiqomah menjalankan thariqah. Hadis Nabi, beliau mengatakan bahwa pasyari'atu aqwali, syariat itu ucapanku, wa thariqah af'ali, thariqah adalah perbuatanku. Maka berthariqah itu mengamalkan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Wal haqiqah ahwali, ilmu hakikat yang tadi disampaikan sampai ainul basirah, mata hatinya Allah perlihatkan dengan cahaya Allah. Itu adalah ahwali, kondisi batinku. Jadi penamaan mau disebut madhab, thariqah sama. Jadi dalam Al-Quran itu ragam, banyak istilah-istilah yang diangkat. Sirat, thariqah, sabil, ya, di dalam Al-Quran begitu kaya, hebatnya Al-Quran. Jadi ketika kita mengambil satu rujukan, sehingga rujukan itu menjadi sah adanya. Jadi madhab dalam fikih ada madhab Syafi'i, Hambali, disebut madhab namanya. Kalau dalam tasawuf ada thariqah. Jadi semua berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mengingat waktu kita boleh. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan offline ya setelah kita tutup. Ini Ustaz untuk ditutup. Ya. Baik jemaah sekalian, mari kita tundukkan kepalanya, pejamkan kedua mata Anda. Sebab Allah hanya menerima doa, rantaian doa dari hati yang khusyuk, hati yang tertunduk kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharuddallina wa la mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami tidak mampu menghitung dosa kezoliman yang pernah kami perbuat, kezoliman yang dilakukan oleh mata kami melihat yang Engkau haramkan, kezoliman yang diperbuat oleh mulut kami, lisan kami, ghibah, memfitnah, menyakiti, bahkan melukai hati orang tua kami, ya Rabb. Zoliman yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami, ya Rabb. Bersihkan, keluarkan seluruh penyakit-penyakit hati dari hati kami, ya Rabb. Penyakit ujub, takabur, riya, hubbu dunia. Bersihkan hati kami, ya Rabb, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Ya Rabb, dandani hati kami dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Engkau tegakkan kesabaran dalam hati kami dalam menghadapi musibah. Engkau tegakkan maqam syukur dalam menghadapi nikmat-nikmat-Mu. Tumbuhkan sifat yang terpuji, tawakal di dalam berusaha. Tumbuhkan ya Rabb dalam hati kami maqam mahabbah, kecintaan kepadamu di atas segala-galanya.
Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami ya Rabb. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah pulang ke alam barzah. Jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Kami belum banyak berbuat baik kepada mereka ya Rabb. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Engkau rahasiakan ajal kematian kami dalam umur kami sendiri. Ya Rabb, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Jadikan di saat itu hati kami mutmainah, tenang bersama. Rodiyah, ridho terhadap takdir-takdir. Mardiyah, dan Engkau ridhoi kami ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Kematiannya orang-orang yang sedang bergelimang dosa dan mati di tempat kemaksiatan ya Rabb. Ya Rabb, bimbing kami sampai akhir hayat kami ya Rabb. Bimbing hati kami selama-lamanya. Limpahkan cahayamu ke dalam hati kami supaya